Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tambah sukses dan dilancarkan semua kegiatan pekerjaannya. Baik rekan-rekan semuanya, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan semuanya yang sudah like, comment, subscribe, dan sudah nonton video-video saya terkait dengan bantuan sosial, terkait dengan bantuan langsung tunai yang saat ini masih dalam proses penyaluran, baik itu melalui Himbara maupun melalui PT Pos Indonesia yang ada di seluruh Indonesia. Rekan-rekan semuanya, hari ini saya ingin berdiskusi sama teman-teman semuanya bahwa terkait dengan program Keluarga Harapan Masa Depan. Nah, bagaimana kita bisa mendiskusikan terkait dengan program Keluarga Harapan di masa depan, khususnya di tahun 2024 ke sana, atau mungkin pasca lengsernya Bapak Presiden Joko Widodo. Apakah program Keluarga Harapan ini masih tetap ada atau mungkin tidak? Yuk kita simak bersama-sama. Ini hanya opini saja ya. Program Keluarga Harapan itu merupakan program prioritas nasional, di mana program ini menjadi salah satu bantuan sosial yang di situ ada pendampingnya. Bukan hanya sebatas memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu, akan tetapi memberikan pendidikan, memberikan pembelajaran, memberikan pelajaran-pelajaran khusus untuk yang bisa diaplikasikan, yang bisa diimplementasikan secara langsung di kehidupan keluarga. Karena memang pada dasarnya bantuan sosial ini banyak sekali yang bilang bahwa bantuan sosial secara langsung dirasakan oleh masyarakat itu sama dengan menjadikan masyarakat itu makin malas. Ini benar atau mungkin enggak nih, ya kan? Nah, ini harus bisa menjadi diskusi kita bersama ya. Apakah bantuan sosial ini bisa menjadi malas atau mungkin bisa membodohi masyarakat itu juga untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, ini bisa dilihat dari beberapa aspek ya. Karena memang bantuan sosial ini itu sangat bermanfaat sekali buat masyarakat yang kurang mampu, di mana masyarakat yang kurang produktif gitu. Jadi menurut saya pribadi, kategori miskin itu ya, miskin itu ada beberapa ciri, ada beberapa ada beberapa tipe. Yang pertama itu adalah orang yang kurang mampu atau mungkin miskin yang tidak produktif. Ketika memberikan bantuan kepada orang yang kurang mampu tapi tidak produktif, ini akan menjadi bumerang juga jika memberikan bantuan yang bukan konsumtif, bantuan yang berupa untuk usaha dan lain-lain, tapi orang tersebut itu tidak memiliki skill, tidak memiliki kemampuan untuk melakukan usaha gitu. Jadi percuma juga, bisa jadi bantuan tersebut itu yang berupa barang itu akan dijadikan atau mungkin akan dijual agar bisa menjadi uang, dan akhirnya uang tersebut itu untuk makan gitu. Terus ada juga orang yang miskin, dia umurnya itu produktif tapi tidak memiliki keahlian. Nah, umur yang produktif ini bisa saja yang dibutuhkan itu adalah bukan bantuan sosial konsumtif atau mungkin bantuan sosial yang bisa dirasakan secara langsung, akan tetapi bisa berupa pelatihan-pelatihan di mana pelatihan-pelatihan tersebut itu bisa menjadi bekal untuk orang yang kurang mampu atau miskin dengan umur produktif tersebut, sehingga dia bisa berusaha semaksimal mungkin untuk belajar dan terus belajar sehingga menjadi orang yang miskin namun produktif. Terus yang ketiga itu adalah miskin produktif. Nah, orang yang miskin produktif itu adalah orang yang miskin atau mungkin orang yang kurang mampu namun dia memiliki keahlian dalam bidang apapun itu, baik itu di bidang dagang, usaha itu, atau main kerajinan tangan, contoh dari sampah kopi ya, bukan kopi, sampah plastik kemasan kopi itu bisa dijadikan tas, atau mungkin dagang
yang konsumsi sehari-hari, contoh nasi uduk, lontong sayur yang kebanyakan sekarang dilakukan oleh para ibu-ibu semuanya. Nah, jadi tidak semuanya benar ketika ada yang mengatakan bahwa bantuan sosial langsung diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu itu membodohi atau mungkin menjadikan malas. Tidak, karena memang masyarakat tersebut itu karena memang tidak produktif, terus umurnya juga sudah udah 50 tahun ke atas, itu tuh sulit untuk belajar juga, sulit untuk belajar juga. Jadi itu bagian dari kepedulian pemerintah untuk masyarakat tertentu. Nah, tapi kan mereka punya anak yang harus dikasih pembelajaran, yang harus dikasih pendidikan, itu tuh. Sehingga program ini itu betul-betul sangat tepat sasaran sekali jika program Keluarga Harapan itu bisa dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya apabila di kepemimpinan selanjutnya itu bisa dilanjutkan. Nah, terkait dengan program Keluarga Harapan juga dengan program-program bansos lainnya, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kementerian Sosial bahwa banyak sekali program-program sekarang yang dimana dibedakan antara tergantung usianya. Contoh, usia produktif diberikan pelatihan kewirausahaan, atau mungkin non produktif tadi usia yang umur 40 tahun sampai 60 tahun itu masuknya itu yang sulit sekali untuk belajar, ya emak-emaknya sulit untuk belajar tapi masih membutuhkan bantuan, jadi diberikan bantuan untuk anak-anak yang sekolah. Jadi nah, kita sendirilah yang memberikan pembelajaran kepada para ibu-ibu semuanya bagaimana caranya supaya anak-anaknya itu bisa belajar dan sukses di sekolahnya, bahkan bisa memotivasi anak-anak tersebut itu melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, itu menjadi sebuah langkah awal di mana bisa memberikan kehidupan yang layak gitu, mencerdaskan bangsa. Itu caranya itu adalah memberikan pendidikan kepada ibu-ibu semuanya, kepada bapak-bapak semuanya, pada KPM semuanya, sehingga mereka bisa menularkan, bisa mengajarkan anak-anak mereka, bisa memberikan semangat kepada anak-anak mereka sehingga anak-anak mereka bisa sukses di masa depan. Jadi bukan hanya sebatas memberikan bantuan sosial, tapi ada pembelajaran-pembelajaran yang setiap 1 bulan sekali kita laksanakan. Itu terkait dengan program Keluarga Harapan. Jadi pada intinya program ini adalah program yang bermanfaat sekali untuk masyarakat yang kurang mampu pada khususnya, bukan hanya sebatas memberikan uang kepada masyarakat secara cuma-cuma, akan tetapi ada hak dan kewajiban di mana haknya itu mendapatkan bantuan uang untuk anak sekolah, untuk ibu hamil, untuk lansia dan disabilitas, untuk balita. Nah, dan kewajibannya itu adalah mengikuti pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, artinya pertemuan per bulan yang dimana kita mempelajari tentang bagaimana caranya ngurus anak di sekolah, bagaimana caranya ngurus anak di rumah, bagaimana supaya rumah tangganya itu sakinah mawadah warohmah, bagaimana caranya supaya kita lebih sabar lagi biar ngurus anaknya semakin sabar gitu kan. Nah, itu saya kira bukan hanya sebatas uang yang diberikan, akan tapi meningkatkan kemampuan calon pemimpin di masa depan yang dilahirkan dari orang-orang yang kurang mampu atau mungkin orang-orang miskin tersebut gitu. Jadi yuk kita semuanya berdoa mudah-mudahan program Keluarga Harapan, program bantuan sosial lainnya yang langsung dirasakan oleh masyarakat itu masih tetap dilanjutkan dan bahkan bisa ditambah dengan program-program yang bermanfaat lainnya yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Contoh yang langsung dirasakan oleh masyarakat itu ada renovasi rumah namanya RST dari Kementerian Sosial. Kalau dari Pemda atau mungkin dari kementerian lainnya ada Rutilahu, itu sangat bermanfaat sekali gitu, yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat walaupun bukan dari awal, akan tetapi renovasi rumah ini
yang bocor-bocor itu bisa dibenerin gitu kan. Nah, terus ada juga program pemberdayaan lainnya, itu program namanya itu program PENA, Pahlawan Ekonomi Nusantara, di mana Kementerian Sosial ini memberikan bantuan berupa barang dan bahan-bahan untuk usaha gitu ya. Ini khusus untuk yang produktif gitu. Ini juga PENA juga, ini baru juga nih dari Kementerian Sosial. Terus ada juga program yang langsung dirasakan oleh masyarakat itu berupa program sembako gitu ya, program sembako. Di mana program sembako ini dikasih oleh pemerintah pusat atau mungkin oleh Kementerian Sosial untuk membelanjakan karbohidrat ya, sehingga pasar-pasar sekarang lagi rame nih gitu kan, diserbu oleh para KPM semuanya. Ada yang beli beras, ada yang beli telur, ada yang beli daging, ada yang beli ikan. Itu semuanya itu untuk siapa? Itu semuanya itu dikhususkan untuk rakyat. Apakah itu mendidik masyarakat? Ya, memang dalam satu hal itu untuk mencerdaskan anak bangsa, salah satunya memberikan gizi yang seimbang kepada rakyat yang kurang mampu gitu. Jadi yuk kita semuanya dukung bersama-sama, mudah-mudahan yang belum dapat mudah-mudahan dapat ya. Itu caranya harus masuk ke DTKS dulu. Setelah DTKS baru kalau jika ada penambahan, jika ada rezekinya mudah-mudahan masuk. Terus kalau yang belum yang udah dapat itu harus amanah. Amanah itu gimana yang dimaksud dengan amanah itu? Amanah itu adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Kementerian Sosial. Jika anggaran tersebut itu untuk anak sekolah, uangnya harus dipergunakan untuk anak sekolah. Jika jika bantuannya itu khusus untuk sembako, itu harus dibelikan untuk sembako, bukan untuk cicil motor dan lain-lain. Jika ada 1 KPM atau 2 KPM yang tidak amanah, maka itu akan menjadikan atau mungkin berpotensi program itu akan bisa diberhentikan. Mengapa? Karena tidak sesuai dengan target, tidak sesuai dengan goal pemerintah. Contoh bantuan sembako khusus untuk penanganan stunting atau mungkin pemenuhan gizi seimbang kepada orang-orang yang kurang mampu. Apabila dalam satu program tersebut itu disalahgunakan oleh oknum tersebut atau mungkin oleh KPM tersebut hanya untuk membeli kebutuhan sehari-hari tapi bukan untuk pemenuhan gizi, atau mungkin untuk bayar cicilan bangke gitu kan, bank keliling dan lain-lain, tidak untuk pemenuhan gizi seimbang. Nah, itu juga bisa dievaluasi dan akhirnya program ini juga bisa diberhentikan gitu. Jadi untuk memberikan untuk memajukan program tersebut itu kita harus amanah bersama-sama, baik itu dari petugasnya, setelah dari petugasnya, dari penerimanya juga gitu kan, harus amanah, harus mampu amanah secara kolektif, amanah secara bersama-sama, sehingga apapun yang kita laksanakan, baik itu secara langsung, tugas secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan pendataan, semuanya juga akan berjalan dengan lancar. Yuk kita gerakan amanah bersama-sama untuk menggunakan bantuan sosial ini sesuai dengan peruntukannya. Apabila peruntukan tersebut itu untuk sembako, harus dibelanjakan sembako. Apabila peruntukannya itu untuk anak sekolah, harus untuk anak sekolah. Buat disabilitas, untuk disabilitas, untuk lansia dan lain-lainnya. Jika ada lebihnya, jika ada bisa untuk kebutuhan sehari-hari, bukan untuk rokok, bukan untuk apalagi minuman keras ya. Nah, itu saja yang bisa kita diskusikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa menjadi amal baik kita semuanya ya. Itu kita share kemana-mana, di mana di sana itu ada kebermanfaatan, kita share. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.